Sallallahu ala Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Lanjutkan ya Bu ya. Beriman kepada malaikat ya. Malaikat itu ada berapa yang kita ketahui Bu? Malaikat itu ada 10. Yang pertama Jibril, Mikail, Israfil, Israel, Rakib, Atid, Mungkar, Nangkir, Ridwan, Malik. Nah ini ya Bu ya. Jadi ingat, sebelum kita masuk ke dalam pengenalan kita kepada malaikat, iman kita kepada malaikat artinya mengenal malaikat. Kalau kita nggak kenal Bu, nggak tahu siapa yang sujud sama kita. Dulu Nabi Adam itu ketika diciptakan, itu Allah berfirman kepada para malaikat, was it's qala rabbukal lil malaikati inni ja'ilum fil ardi khalifah. Ketika Allah berfirman kepada malaikat, aku hendak menciptakan di muka bumi ini malaikat khalifah. Maka sujudlah kalian. Setelah ruh itu dihembuskan oleh Allah, maka diperintahkan untuk sujud. Jadi dalam artian sujud itu, yang tidak mau sujud itu diperintahkan keluar. Siapa yang sujud Bu? Yang sujud para malaikat. Yang tidak sujud iblis. Jadi iblis tidak sujud sehingga dia dikeluarkan dari surga. Jadi yang di dalam itu malaikat, yang di luar iblis. Jadi di dalam itu diartikan Bu, itu yang mendampingi kita, yang mendampingi si Adam sampai anak cucu Adam. Itulah malaikat itu. Maka di Quran dijelaskan dalam surat 13. Surat 13-nya dibuka Bu. Surat 13, surat Ar-Ra'd ayat 11. Biar jelas dalilnya. Jadi kita tidak mengada-ngada. Ya. 13 ayat 11. Coba udah jumpa? Coba baca. Baca Bu, yang udah jumpa. Baginya manusia adalah malaikat-malaikat yang selalu menjaganya, berdirikan dari depan dan belakangnya. Oh, cukup. Baginya ada malaikat-malaikat. Baginya itu bagi dia manusia. Baginya kita ini Bu, ada malaikat-malaikat yang selalu berdirian menjaga kita. Dari depan, dari belakang. Artinya malaikat itu tidak jauh dari kita. Maka kita harus kenali. Ya Bu ya, udah paham nih Bu? Maka kita harus kenali. Nah, saya contohkan. Coba, ayo kita kenal malaikat yang ada dalam diri kita. Jibril. Jibril itu pemberi wahyu. Jibril itu menurunkan petunjuk. Jibril itu memberi ilmu. Wahyu itu kan ilmu. Jadi ketika kita mengetahui tentang sesuatu yang dulunya tidak kita ketahui, berarti Jibril sedang memberi pengetahuan kepada kita, sedang memberi wahyu kepada kita. Ibu pernah rasakan itu? Dulu waktu belum mengaji, arti bismillah aja nggak tahu. Nah, itu pernah ibu rasakan? Nah setelah ibu tahu bismillah, itu apa namanya? Ilmu. Itulah ketika kita mulai paham dengan sesuatu, saat itulah Jibril sedang memberi ilmu kepada kita. Berarti letaknya dia di atas. Jadi saat kita merasakan sesuatu bisa membedakan yang benar dan yang salah, itu ilmu namanya. Itu Jibril.
sedang memberi petunjuk kepada kita. Sering itu, Bu. Cuma kita nggak sadari. Karena apa? Kita nggak kenal selama ini. Kita biarkan saja. Ini kita berusaha untuk mengenal maksud saya. Jadi paham ya, Bu ya? Jibril itu tugasnya menyampaikan wahyu atau menyampaikan ilmu. Jadi kalau ibu berpikir tiba-tiba dapat ide, nah itu dia Jibril. Nah kemudian kita ke Israfil. Israfil itu peniup. Nah coba waktu dia tempatnya di mana? Coba kita menghirup, Bu. Segar rasanya, Bu. Masih bisa menghirup udara. Coba dibuang. Nggak usah dipulangi. Nggak usah dipulangi. Makanya ketika kita masih bisa menghirup, itu Israfil. Israfil sedang memberikan kehidupan kepada kita. Tapi saat udara tidak lagi kita hirup lagi, Bu, maka Israfil itu kerjanya. Maka orang yang mati itu nggak bisa hirup lagi, nggak bisa lagi. Udah keluar semua napasnya, habis. Itu Israfil dan Israfil. Jadi dia di sini fungsinya dekat sama kita. Maka ketika masih, wah Israfil masih belum manggil kita, Bu. Tapi kalau sudah kita hembus, selesai urusan kita di dunia. Itulah tugasnya Israfil. Maka ketika orang yang sudah tidak bisa bernapas lagi, berarti ruhnya sudah dicabut dia oleh Israfil. Makanya kalau orang-orang sesak napas itu sudah mulai ada peringatan. Enggak, artinya bukan sesak napasnya gitu kok. Sikit asal menghadapi kehidupan susah itu. Padahal enggak sesak napas kita, tapi itu enggak lama lagi. Bakal hancur. Jadi enggak boleh. Kita supaya tahu, maksud saya kalau kita kenal itu kita tahu, kita sadar. Ternyata dimanapun ternyata Allah selalu memelihara kita. Allah selalu menjaga kita. Kita tidak sendiri. Nah, udah, itu Israfil dan Israfil. Mikail tadi kelewatan ya, Mikail. Mikail itu pemberi rezeki. Sekali lagi saya ingatkan, saya sampaikan pada ibu-ibu, rezeki itu bukan yang belum sampai kita rasakan, Bu. Jangan ladang itu anggap itu rezeki, Bu. Mobil itu rezeki, Bu. Belum tentu. Yang rezeki itu di tangan pun kalau nggak masuk ke mulut itu nggak rezeki. Banyak orang mati ditinggalkan hartanya kok, tinggalkan uang di bank itu kok. Ya nggak, Pak? Berarti nggak rezeki dia kan? Jadi rezeki itu yang sudah masuk dalam tubuh kita. Makanya kata Rasulullah, kalau rezekinya belum selesai semua dikasih, dia belum dicabut nyawanya oleh Allah. Karena memang takdir kita diberi rezeki kita sesuai dengan kadar kita. Kalau orang mati itu rezekinya habis, Bu. Tapi yang di dirinya maka gaji diri sekarang. Baru bisa fakta hati kita merasakan. Nah, malaikat Mikail itu memberi rezeki. Rezeki itu apa? Rasa. Ketika ibu bisa merasakan makanan itu masih nikmat, itulah rezeki. Ada barang yang tinggal makan, jatuh. Nah, jadi nggak rezekinya, Bu. Padahal uang di kantong. Belum sempat dia belanjakan uangnya untuk makan, mati. Banyak. Itu gak rezeki kan, Bu? Jadi yang rezeki itu yang sudah masuk, Bu. Atau maaf cakap, rezeki itu yang sudah kita keluarkan. Enggak pun kita makan, tapi dinikmati orang itu rezeki. Ibu punya roti kan? Roti 5 biji enggak mungkin ibu makan semua. Kasihkan sama orang 5 biji, berarti rezeki ibu roti yang 5 biji sudah masuk ke dalam diri ibu. Itu namanya. Maka rezeki itu, sedekah itu begitu. Walaupun dia tidak kita makan, tapi itu zatnya kita yang makan. Pahalanya kita yang dapat. Itu makanya sedekah itu. Jadi banyak. Contoh ini Bu. Punya uang di bank, ada orang yang meninggal
tiba-tiba uangnya belum jadi apapun. Ada orang yang uangnya di bank tapi sudah diserah terimakan, dihibahkan dengan yayasan panti asuhan. Itu sudah rezeki dia namanya. Dan rezeki itu dibawanya ke akhirat. Jadi rezeki itu maksud saya ketika masih kita bisa merasakan gula, manis, cabai, pedas, garam, asin, ya, pulut, lemak, masih merasakan itu, Bu? Berarti Mikael masih memberi rezeki. Kesehatan itu pun begitu. Mikael itu menurunkan hujan. Kalau nggak ada Mikael, nggak keluar keringat ibu, nggak bisa keluar air mata, kering menangis, tapi nggak keluar air mata. Kerja capek pun nggak keluar lagi, itu tandanya keringat kita, Bu. Itu tandanya kita kurang sehat sudah. Berarti Mikail sudah memberi tanda-tanda kepada kita bahwa Anda sudah kurang sehat karena Anda tidak berkeringat lagi, tidak turun hujan dari tubuh Anda. Paham, Bu? Ya, kita kenali diri dari diri biar kita rasakan kita nggak sendiri kan. Nah, jadi sudah berapa tadi? Sudah 4. Nah, tinggal berapa lagi? 6 yang perlu dipelajari. 6. Teruskan. Ya. Kemudian kiroman katibin atau rakib dan atid yang mencatat kebaikan dan mencatat keburukan. Jadi tiap hari kita tahu, Bu. Tahu kok banyak. Hari ini ngomong kotor, lidah ini nyeritakan orang atau ngomong yang baik itu bisa dihitung kok. Lebih banyak mana hari ini kok. Itu yang nyatat, setiap kebaikan kita dicatat. Maka coba baca dalam surah Al-Isra. Al-Isra ayat 14. Nah, 17 ayat 14. Siapa yang disuruh menghisap itu rupanya di sana? Coba. Iya. Iya. Tiap hari, Bu. Kitab kita ini dikasih sama Allah loh. Waktu mau tidur nanti dikasih sama Allah. Ini kitab yang dari tangan kananmu, berarti hari ini banyak perbuatan baikmu. Kalau dari tangan kirimu berarti banyak perbuatan maksiatmu. Siapa yang bisa menghisap kita? Kita tahu. Yang penting mau jujur. Kadang kita kan gak mau jujur. Kalau kita mau jujur, tahu. Itu pekerjaan rakib dan atid. Jadi walaupun kita sendiri, Bu, menghayal kita sesuatu yang tidak benar, itu dicatat. Dibandingkan kita berzikir. Menghayal dan berzikir berbeda. Kalau kita sedang berzikir, yang mencatat rakib. Kalau kita sedang menghayal yang tidak benar, yang tidak baik, maka yang mencatat atid. Berarti dia ada sama kita. Kira-kira